Hai hai hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini Kak Ria, Kak Denny, dan juga Kak Robi senantiasa mau melayani adik-adik di ibadah IMPA. Oke, nah adik-adik sehat ya? Sehat pastinya. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap? Angkat dulu jempolnya. Oke, good. Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Iya. Dan juga persembahan serta yang paling penting apa? Siapkan hati kita untuk mau beribadah. Oke, baik adik-adik. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Supaya semangat, kita mau bernyanyi satu buah lagu I Love You Jesus. Oke, siap? 1, 2, 3. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about it, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Once more. I love you Jesus, deep down in my heart. Say, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. I love you Jesus. Okay, once more. I love you Jesus, deep down in my heart. Together, think about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Yeay! Oke adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu lamanya. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami beribadah kepadamu. Berkatilah kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hai adik-adik, wah sudah tiba saatnya ya kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Good, kalau sudah siap kita buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kitab Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, tema kita hari ini diberi judul Tekun Mengenal Allah. Nah, kakak mau tanya nih kepada adik-adik semua, apakah di antara adik-adik semuanya pernah dimarahi papa atau mama? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang gak pernah. Nah, kalau yang pernah dimarahi, kira-kira apakah itu artinya papa mama gak sayang sama adik-adik? Tindakan marahnya papa atau mama itu bukan berarti papa mama gak sayang, bukan berarti papa mama gak mengasihi adik-adik. Tapi itulah bentuknya sayang papa mama kepada adik-adik semua. Karena papa mama gak mau adik-adik celaka, adik-adik sakit, adik-adik mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya kakak punya cerita, ada seorang anak bernama Ryan. Dia bermain bola di dalam rumah. Mamanya sudah marah, padahal mamanya lagi masak di dapur. Mamanya bilang, Ryan, jangan main bola di dalam rumah, nanti terjadi sesuatu. Dia bermain terus, sampai akhirnya apa yang dibilang sama mamanya tadi terjadi. Apa yang terjadi adik-adik? Bolanya mengenai kaca jendela rumah. Tapi mamanya marah. Mama sudah bilang, jangan main di dalam rumah. Jangan main bola di dalam rumah. Karena akan terjadi sesuatu. Kenapa mamanya sampai marah? Karena mamanya takut pecahan kaca tadi mengenai kakinya atau tangannya si Ryan. Itu bentuk sayangnya mama kepada Ryan. Nah, sama tindakan Allah kepada umat Israel dalam Hosea yang mengingatkan kepada umat Israel untuk tidak melakukan kesalahan lagi, untuk mau tekun mengenal Allah. Dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan bahwa dialah yang menerkam dan dialah yang akan menyembuhkan. Artinya apa adik-adik? Bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga yang akan menghukum mereka, menghukum umat Israel. Allah mengasihi umat Israel, tapi Allah akan menghukum ketika umat Israel melakukan kesalahan. Dan Hosea mengingatkan kepada umat Israel ketika mereka mau sungguh-sungguh mengenal Allah, ketika mereka mau sungguh-sungguh taat kepada Allah, maka mereka akan menerima kasih itu. Mereka akan menerima keselamatan dari Allah. Karena Allah lah yang akan menyelamatkan mereka dari penghukuman itu. Sama seperti kita, sama seperti adik-adik semua. Bahwa papa mama sayang kepada adik-adik sehingga papa mama menghukum atau memarahi adik-adik ketika adik-adik melakukan kesalahan. Artinya papa mama sayang, papa mama mengasihi adik-adik sehingga papa mama mau adik-adik tidak melakukan kesalahan itu lagi, tapi melakukan hal yang baik. Nah adik-adik, dalam minggu ini kita diajak untuk belajar dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, bahwa Allah penuh kasih. Kita diajar untuk mengenal Allah, untuk tekun mengenal Tuhan. Belajar dari Opa Oma yang pada hari esok tanggal 12 Oktober merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia, persekutuannya Opa dan Oma. Kita belajar dari Opa Oma. Kenapa belajar dari Opa Oma? Karena Opa Oma memiliki pengalaman yang banyak sekali, memiliki pengalaman iman yang banyak akan kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya untuk mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah. Mari adik-adik kita belajar untuk tekun mengenal Allah dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita akan merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita boleh semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh serta berbuah yang baik.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Adik, sambil kita memberikan persembahan kita, Kak Robi ajak adik-adik kita nyanyi lagu Pujian Semangat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan papa mama yang selalu mereka lakukan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah pada saat-saat ini, di masa sulit, di masa pandemi, kami tetap semangat, kami tetap sukacita, karena kami percaya Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mengetahui apa yang kami butuhkan. Biarlah kami tetap menyerahkan dan bergantung kepada Tuhan. Segala pergumulan, permasalahan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terlebih dari itu, kami mohon kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami anak-anak-Mu, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan Kak Robi minta terima kasih kepada adik-adik yang sudah menjalani ibadah ini dengan baik. Dan Kak Robi tak pernah berhenti berpesan kepada adik-adik semua, kalau keluar rumah jangan lupa ya pakai maskernya, dan jangan lupa mengutamakan kalau pulang cuci tangan. Oke. Nah adik-adik, nanti untuk kedepannya kita mungkin masih beribadah di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Oke adik-adik, Kak Denny sama Kak Ria mohon pamit ya, sampai ketemu minggu depan. Dadah.